Kembali lagi kita persoalannya. Apakah kamu menuduh agama-agama yang lain sudah didistorsi, agama lain sudah dipalsukan, agama lain sudah tidak sesuai dengan aslinya lagi? Sekarang saya mau nanya, agama Islam masih asli tak? Jujur aja dong. Ketika orang Syiah dinyatakan sesat, kenapa disebut sesat? Karena dianggapnya nyeleweng, karena tidak sesuai dengan aslinya. Mu'tazilah juga dibantai sesat, korbannya 10.000 intelektual mati korbannya. Jabariyah juga sama, Qadariyah sama. Terlalu banyak sekte-sekte yang dinyatakan sesat. Yang tidak sesat, sekte apa? Ya yang menang. Yang tidak sesat adalah sekte yang menang. Yang menang adalah ahli sunnah. Jadi yang tidak sesat adalah ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Yang selainnya adalah sesat semuanya. Ya kan gitu akhirnya. Itu kita berhipotesa. Saya tidak menuduh demikian. Cuman kan lagi jadi kenapa disesatkan? Mila Ibrahim disesatkan. Ahmadiyah disesatkan. Apalagi? Lia Eden, Musadak atau Musadak emang? Musadek, apa lagi? Sunda Wiwitan, Islam Abangan, Islam Garingan, sesat semua. Stoplah. Intinya mah saya ingin mengatakan begini, stoplah wahai umat Islam. Sudahlah, jangan lagi menyesat-nyesatkan orang lain. Apa kamu yakin kamu tidak sesat? Sok saya minta ngacung di sini nih yang hadir. Sok ngacung dengan berani. Katakan, aku tidak sesat. Siapa yang menjamin? Iya. Setiap saat kalau kita lengah sebentar saja, kita disesatkan. Betul. Saya cerita berulang-ulang. Saya mau nyumbang orang nih 2 juta, sakit mau pergi ke rumah sakit, anaknya sakit nggak ada biaya, ya 2 juta udah di kantong saya kasihkan. Si setan nih datang Noel bungu saya, Pak Kiai entar dulu, jangan dikasihkan sekarang, nanti kalau tamunya sudah banyak. Apa maksud setan? Enggak udah saya, iya. Urusannya apa? Iya, tak usir sama saya. Masih pinter gak kita kursi dong? Gerbong bodoh kita kan? Iya. Disesat setiap saat. Iya, setiap saat. Sampai yang bikin pesantren sekalipun, yang awalnya tanahnya diwakafkan, ngajinya nggak pakai bayaran, ikhlas lillahi ta'ala, setelah maju ternyata akhirnya cari duit. Khataman Quran 2 juta kali 400, jadi berapa tuh duitnya tuh? Per anak 2 juta kali 400 kali khataman, berapa duitnya tuh? 800 juta. SPP-nya terus meningkat tiap tahun sampai 3 juta, 5 juta setiap bulan. Paham nggak? Nah, akhirnya tiap tahun beli sawah 3 hektar. Iya kan? Dipanggil ceramah, pasang tarif, ya enggak?
Di tengah perjalanan kita ini dirampok sama setan kalau tidak waspada. Kalau Anda selalu menyesatkan orang lain, selama ini Anda tidak sadar tersesat juga kamu. Orang yang selalu mengintai kesalahan orang lain tidak sadar dirinya salah. Stop, udahlah, masing-masing saja serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mau menyesatkan siapapun, apalagi sesama agama Islam. Dengan agama lain pun saya tidak pernah menjelek-jelekkan. Tetap kita hormati sebagai bangsa Indonesia. Itu yang penting, jagalah, rawatlah negara Indonesia, NKRI, harga mati. Jadi marilah persoalan perbedaan kulit jangan diributkan. Sudah, kita sama-sama bangsa Indonesia. Yang matanya sipit, yang matanya bende, sama kita bangsa Indonesia. Jangan dipermasalahkan. Yang rambutnya keriting, yang lurus, anak sing kayak kelenteng, anak sing rambutnya kayak kelenteng. Apa kelenteng tuh? Biji kapuk. Nah, itu kan. Ser. Dilepas seret kayak kelenteng lagi. Nah, itu sama bangsa Indonesia. Jangan dipermasalahkan sukunya, Jawa, Sunda, enggak ada, jangan dipersoalkan. Kita sama-sama bangsa Indonesia, kita rawat. Tolong jangan bertengkar satu dengan yang lain. Kerukunan bersama, yang damai, saling mencintai. Percaya, kalau kita terus bertengkar, pembangunan negeri ini akan terganggu. Apa yang kita bangun bertahun-tahun bisa rusak dalam sehari. Betul nggak? Jadi perang saudara antar kita bisa menyebabkan negeri ini bisa bubar. Kalau bubar, orang menduga akan terpecah menjadi 20 negara. Kalau saya memperkirakan, kalau terjadi, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Kalau terjadi bukan 20, 50 negara. Mungkin lebih. Negara Kadipaten, negara Majalengka, negara Pantura, negara Banten, negara Parahyangan. Betul nggak? Madura, Bali, Maluku Selatan, Aceh, akan lebih 50. Kalau sudah negara masing-masing, kita nanti akan habis waktunya perang saudara berebut perbatasan kayak di Timur Tengah. Nanti anak cucu kita bagaimana? Paham nggak? Ya silakan Anda beragamalah. Ya, jangan terlalu meyakini Anda masuk surga. Ya tapi kalau Anda yakin masuk surga, kalau surga mah gampang. Ya sudah, mangga silakan. Gimana caranya? Ya asal kita bilang aja la ilaha illallah, kan masuk surga. Oh gitu, yakin, ya mangga silakan. Saya persilakan orang yang yakin masuk surga dengan ucapan mangga, silakan. Yuk kita nonton di hari kemudian. Apakah betul orang itu masuk surga? Kita tidak bisa memastikannya. Karena saya juga belum pernah masuk surga, kamu juga belum pernah kan? Tapi secara logika, masa iya masuk surga tiketnya dengan ucapan? Kita bikin rumah saja bertahun-tahun kok. 20 tahun baru lunas, begitu kak? Perumnas RSSSSS tuh. Apa RS? Rumah sangat sederhana, susah, selonjor. Iya. Kamar tidurnya 2x2 ya? Iya. Kamar tamunya 2x1,5. Ya itu. Itu saja 20 tahun baru lunas. Masuk surga cukup dengan ucapan. Tapi kan hadisnya ada. Nah itu dia persoalannya. Dia yakin karena hadisnya ada. Dia yakin karena hadisnya ada. Ya sudah, nggak usah mikir.
Yang penting mangkana kalamu akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya hadisnya begitu. Barang siapa akhir ucapannya la ilallah masuk surga. Ya mangga. Saya doakan mudah-mudahan Anda masuk surga. Saya tidak menyalahkan Anda kok. Saya berlogika masa iya masuk surga hanya dengan ucapan. Banyak yang gak terima loh. Masa masuk surga kayak film Barbie? Ya memang Barbie kan ecek jreng. Atau kayak Aladdin digosok jeung halo minta apa istana jreng gitu. Ya artinya, dan saya tidak memaksakan orang mangga. Ini pesan kepada santri-santri saya, barangkali kamu nanti jadi kiai, tolong jual karcis surga jangan terlalu murah. Sehingga ada pantes gak? Iya, dengan ucapan hadis itu saya juga percaya, tapi maknanya bukan ucapannya la ilaha illallah masuk surga, tapi komitmen mendukung perjuangan Kanjeng Nabi itu yang menjamin masuk surga. Makasih. Oke. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.